Oke, saya dulu ya. Jadi saya sebagai kuasa hukum dari kantor pengacara dan mediator Andreas Saptavinadi dan rekan, memang dalam agenda pada hari ini kami menyampaikan somasi terbuka ya yang ditujukan kepada Ibu Dewi Muria Agung alias Dewi Persik. Dan di dalam somasi terbuka ini kami menyampaikan poin-poin. 2 poin penting sih sebenarnya. Yang poin pertama adalah terkait dengan nama baik dari klien kami, yaitu Mbak Tessa Mariska, yang nama baiknya merasa tercemar karena banyak sekali bisa dilihat di dalam podcastnya Dewi Persik YouTube ya, sekali lagi saya tekankan YouTube-nya Dewi Persik. Di sana terjadi komunikasi 2 arah antara Dewi Persik dengan netizen menanyakan banyak hal yang memang pada prinsipnya jawaban dari Dewi Persik ini belum dapat dipertanggungjawabkan atau bahkan banyak sekali yang bias yang membuat klien saya Tessa Mariska merasa dirugikan. Sedih loh beliau ini waktu datang kepada saya, waktu kita ketemu di kantor saya di Kelapa Gading gitu loh, sampai nangis-nangis dia menyampaikan betapa sangat beban yang dia pikul ya sebagai salah satu ibu Persit. Nah, hal yang poin kedua adalah terkait dengan Persit. Institusi Persit ini yang menjadi salah satu concern dari kami, yang mana beliau sebagai salah satu ibu Persit di sini. Ya, jadi dalam hal ini kami meminta untuk Dewi Persik meminta maaf. Datang kepada saya dan klien saya untuk meminta maaf secara terbuka. Itu saja sih. Kesempatan yang kami berikan ini kita berikan 3 kali 24 jam ya. Dan ini adalah harapan yang saya kasih kepada Mbak Dewi Persik ya sebagai kuasa hukum dari klien saya, yang mana nama baik Mbak Dewi Persik tetap terjaga dengan baik ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya dari Dewi Persik sendiri tidak menggunakan apa yang sudah disampaikan oleh abang sebagai kuasa hukum ini, nanti upaya hukum langkah hukum apa lagi yang akan diambil oleh Mbak? Oke, saya perlu sampaikan sekali lagi terkait dengan pasal-pasal yang akan disangkakan ya kepada Mbak Dewi Persik, yaitu pasal 310 sampai dengan pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang memuat terkait dengan suatu instrumen yang relate dengan YouTube. Dalam hal ini kami klasifikasikan secara detail ya, YouTube yang memang klien kami merasa dipermalukan. Terima kasih. Bunda, mungkin boleh diceritakan soal kronologi dari pertikaian ini awal mulanya seperti apa? Saya juga nggak ngerti karena saya merasa nggak bertikai. Jadi saya berpikir lagi apa ya? Oh mungkin waktu muasalnya mungkin waktu saya live di salah satu televisi yang di situ ada saudari tersebut, dan di situ saya waktu di akhir cerita dia memang sempat bertanya kepada saya, Mbak suaminya TNI ya? Dan saya hanya ketawa karena saya pikir itu top. Tapi itu di luar sudah selesai ya, di luar acara live ya. Karena saya pikir saya tadi cuma acara Yubrik sebenarnya. Jadi saya cuma tertawa. Terus saya bilang, sampaikan ya salamku buat pacarmu. Orangnya baik loh, aku gituin kan. Emang Mbak kenal katanya. Kenal, teman lamaku, aku gituin. Sampaiin, salamin, orangnya baik loh. Jangan sampai nggak jadi, gue candain lagi, harus jadi orangnya baik. Udah. Itu aja. Bingung kan? Saya juga bingung. Tapi awalnya memang Bunda ini sudah mengenal Dewi secara personal lama atau seperti apa nih? Iya, kalau nggak kenal nggak mungkin juga bertanya, Mbak bener ya Mbak sekarang married sama ini. Dan pertama kali datang Jakarta kan, waktu pertama kali datang ke Jakarta waktu itu kami lagi syuting di salah satu televisi di Kuningan, Jalan Kuningan. Di Kuningan sana dia datang bersama adalah seseorang
Dan kami lagi syuting di situ, mau syuting lagi make up, dibilang lah ini ada penyanyi baru nih, katanya yang mau masuk Jakarta. Cobalah lihat, bagus banget katanya, ininya suaranya bagus, penampilannya bagus. Terus saya juga lagi, kita ngeliat lah. Terus dia joget tuh ya, goyang-goyang ranjang sampai ke lantai-lantai. Itu saya lihat, terus saya pikir ini yang mau masuk Jakarta, masuk jadi penyanyi baru katanya. Kata yang bawa itu mau diorbitkan di sini gitu. Menurut kalian gimana? Ya saya waktu itu saya lihat, saya sih mengatakan iya bagus ya, memang suaranya bagus. Tapi dalam hati saya kok sampai ke lantai-lantai ya jogetnya gitu. itu cerita awal. Pertama kali bertemu. Iya. Oke, Bu, sampai pada akhirnya dia live di sosial media atau di YouTube itu dan terjadi komunikasi dua antara dia dan para penontonnya. Itu apa sih Bu yang dikatakan substansinya, mungkin isi dari yang dikatakan sampai menyinggung Bunda tuh, atau menyinggung satu institusi atau organisasi itu apa? Oh enggak, waktu acara live itu enggak ada. Itu kan waktu itu yang Yubrik saya yang viral banget. Hanya masalah Yubrik. Oke, Masalah Yubrik, saya suruh nyanyi itu nggak ada menyinggung. Yang ini kan soal YouTube yang kemarin. Mungkin dari tayang YouTube itu ada nggak yang akhirnya Bunda simpan dan bisa jadi bahan bukti? Tadi nggak ikut wawancara. Kan tadi ada. Maksudnya ini kita ulang karena Tadi resmi itu lebih enak, tahu? Jangan bikin pusing lagi. Tadi ada kan? Iya itu lebih udah bener itu. Nah, jadi ya. Membawa dan hari ini Bunda melakukan somasi terbuka. Iya, yang tadi seperti waktu saya preskon sama bapak-bapak pengacara ini, bahwa tadi kita dengarkan YouTube-nya, kita dengar semua, terus saya ambil satu-satu, saya cut-kan, itu seperti dia bilang, akan aku cari tahu dan nanti aku akan tegur suaminya. Yang seperti sana tadi saya bilang, dia akan menegur suami saya. Setahu saya, maaf kalau saya nggak tahu, tolong dikoreksi ya. Setahu saya kalau yang bisa menegur suami kita dengan cara begitu dia ngomong akan saya tegur suami, biasanya atasan. Ya. Makanya saya tanya tadi, apa mungkin ya tanpa sepengetahuan saya Bu Persi ini kawin dengan jenderal? Tanpa sepengetahuan saya. Jadi makanya saya bertanya, ini kan somasi untuk bertanya. Tolong sebutkan jenderal siapa? Mungkin ibu, saya nggak tahu kalau ibu sudah married sama jenderal karena dia ada suami saya jenderal. Mungkin ibu sudah married sama jenderal, saya tidak tahu istri sah atau istri apa. Mungkin juga ibu Persis sehingga menegur suami saya, ya akan tegur suami. Kalau ibu Persis yang lain itu tadi dari awal tuh udah tuh ya. Itu terus dia bilang ibu Persis tersebut melakukan ketidakpantasan. Ketidakpantasan itu banyak. Bisa tidak pantas menurut saya, menurut dia pantas menurut saya. Pantas menurut saya, tidak pantas menurut dia. Makanya saya bertanya, kami niat baik bertanya, somasi, apa sih yang tidak pantas, sih kan? Sehingga katanya mempermalukan suaminya. Ya, apa sih yang bisa dipermalukan? Karena itu kita bertanya, baik-baik loh kita nanya. Terus dia bilang, oke, akan saya cari tahu nanti Mari kita akan cari tahu nanti siapa. Mari kita akan cari tahu nanti siapa. Suaminya siapa akan mencari tahu. Jadi di sini kalau emang itu tujuan buat saya, tegur saya, jangan tegur Persit, terlalu besar, ya, terlalu besar kalau kamu menegur Persit, kamu tegur saya. Kalau saya tidak berkenan, ada perbuatan saya yang tidak ada kepantasan di mata kamu tegur saya. Jangan tegur Persitnya, terlalu banyak Persit yang kamu tegur sayang, ya. Anggota Persit berapa? Seperti katanya tadi, berapa hari kemerdekaan Persit terbentuk kan? Berapa banyak anggota yang kamu tegur? Kalau kamu gak suka tegur saya, ratusan ribu jutaan. Sampai pensiun pun diungkit-ungkit, nenek-nenek 60 tahun. Gitu loh menurut saya. Tapi akhirnya dari video itu apakah Bunda sudah pernah melakukan komunikasi dan langsung bertanya? Ya tadi kan seperti saya bilang di awal. Setelah dia jam 1 sekian saya lihat video YouTube, hampir setengah jam apa bulan dia ajak saya ke podcastnya. Tadi ya nggak serius ya. Dia ajak Tessa Mariska ke podcast saya. Biar rame. Maksudnya saya mau ngeramein podcast Anda. Coba ngomong saya baik-baik. Saya ramein. Biar Anda untung. Ya, nggak bagi hasil juga nggak apa-apa. Tapi jangan hina-hina dulu Persit, itu yang saya sedih di sini. Dia menghina Persit.
Kalau tahu tugasnya Ibu Persit itu nggak gampang, bos. Jangan hina. Ya, saya aja dihina. Jangan kamu bawa Ibu Persitnya. Nggak gampang jadi Ibu Persit. Kami harus jam berapa kami harus di rumah, kami harus jaga sikap, kami harus apapun yang kami lakukan demi menjaga nama baik suami kami, lebih menjaga nama baik Persit. Kalau saya tidak menjaga Ibu Persit, mungkin sudah saya acak-acak. Tapi saya masih melalui proses. Saya prosedur yang saya lakukan ke abang-abang ini. Kalau saya nggak melalui prosedur, kalau saya bukan Ibu Persit, habis dia saya buat. Instruksi yang dia bawa terlalu besar, kamu membawa itu. Kamu akan cari tahu, kamu akan tegur suaminya. Kasihan. Kalau yang misalnya Ibu Persit kamu bilang di atas saya, terus berarti misalnya yang kamu tegur Jenderal Bintang 3, berarti kamu kawin bersama Jenderal Bintang 4. Kalau atau Bintang 7, obat sakit kepala. Lebih bagus saya gitu, biar saya nangis. Jadi alangkah saya merinding loh di sini. Secara tidak langsung dia melukai seluruh ini ya. Melukai hati institusi, semua teman-teman. Melukai itu. Melukai, mencoreng, dan juga telah melakukan suatu perbuatan yang pada prinsipnya sangat sensitif sekali, karena ini kan bicara masalah abdi negara, betul ya, Mbak ya? Bicara masalah abdi negara. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam kita berkata-kata, tetap santun. Kami sangat appreciate dengan prestasi yang Mbak Dewi Persik lihat di televisi. Tetapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih eloknya lagi apabila Mbak Dewi Persik juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya santun di dalam hal ini, gitu loh. Nah ini yang menurut saya juga sangat merasa tidak habis pikir kok bisa itu keluar dari seorang Dewi Persik, yang saya juga sangat ngefans loh dengan Anda. Tapi pada prinsipnya saya langsung melihat bahwa apakah ini hanya karena konten di YouTube. Sekali lagi hanya karena konten. Sakit hatinya Mbak Dewi di sana karena merasa calon suaminya atau siapa yang saya juga tidak tahu ya dalam hal ini seperti terusik. Toh Mbak Tessa Mariska, klien saya ini hanya menyampaikan hal-hal yang santun. Salam ya, cuma salam loh. Salam ya, salam, cuma salam loh. Dan itu kan hal yang dilakukan, hal biasa dilakukan sebagai hidup bermasyarakat gitu loh. Di dalam posisi klien saya ini sebagai seorang ibu anggota Persit gitu loh. Demikian sih saya memang saat ini sangat membuka hati dari Mbak Dewi Persik untuk bisa dapat memberikan suatu sikap permintaan maaf juga kepada klien saya, terlebih kepada institusi Persit. Terima kasih. Ya seperti ya Bang bilang, pengacara tadi bilang ya. Saya sampaikan salam karena saya gini loh, kan biasanya kalau kita pacaran kita nanti di rumah kan ngomong, oh tadi saya lab sama ini. Nah kalau misalnya bercerita, oh tadi saya lab sama Tessa Mariska, saya berpikir kalau dia ngomong gitu tiba-tiba pacarnya ngomong, oh iya kenal aku. Kan aku betapa sombongnya kalau aku udah kenal aku gak nyampein salam. Itu kan adab mas, sikap gitu loh. Kalau itu memang dibilang tidak pantas, itu yang saya nggak bingung mau cari tidak pantasnya di mana, itu yang saya cari tahu. Terus sampai dia bilang aku akan cari tahu dan nanti aku akan tegur suaminya. Gila loh. Kalau Ibu Persit bersalah, kami tuh biasa ditegur sama Ibu Persit yang di atas kami, Ibu Komandan. Kami dipanggil baik-baik dan itu nggak di depan orang mas, ini depan umum loh. Ya di depan umum loh. YouTube berapa orang lihat, bisa seluruh dunia lihat loh. Bukan gak ada dibatasin YouTube ini. Kami kalau salah, kami dipanggil secara empat mata sama Ibu Komandan kami. Kami ditanya, kami ditegur. Bukan langsung cari suami kami. Ada apa? Kan itu yang perlu saya tanya. Ada apa? Apa kamu mengenal suami Ibu Persit tersebut? Apa kamu
Ya itu, apa kamu di atas dari suami ibu peserta tersebut, kamu mau tegur. Sampai ada ancaman lagi tuh terakhir tuh. Dia ada pertanyaan dari netizen sudah jawab. Kita akan cari tahu nanti siapa. Kenapa? Sesalah apa ibu itu sama kamu? Sehingga kamu mau mencari tahu siapa? Sesalah apa? Itu kita kok minta apa gitu loh. Sesalah apa ibu itu? Kamu akan mencari tahu, kamu akan tegur. Enggak main-main mas, kalau suami kita ditegur atasan mas, itu berarti udah berat banget, kesalahan. Kalau ditegur ya, itu tegur itu kan, itu berat banget. Bisa nggak naik pangkat mas. Maka saya bertanya, ibu yang terhormat, tolong kalau jika ibu adalah istri dari komandan saya, istri resmi dari komandan saya, mungkin saya yang minta maaf ke ibu. Ibu nggak perlu cari tahu siapa suaminya, ya. Kalau saya yang salah, kalau kami yang salah, cari tahu kami, jangan cari tahu suami kami. Karena kami juga nggak pernah tahu suami ibu. Itu sudah kode etik. Artinya 3 hari dikasih kesempatan kepada Yes. per hari ini ya. Yes, per hari ini ya bang. Per hari ini betul. Ah. Betul. Jadi saya tekankan sekali lagi, kami sejak sampaikan somasi terbuka per hari ini di tanggal 3 Maret 2024 sampai 3 hari ke depan, yaitu jatuh pada hari Rabu 6 Maret ya. Jadi mohon untuk kerjasama yang baik dari Dewi Persik ya. Sekali lagi saya sampaikan, bukan hanya bicara masalah pribadi tentang klien saya, tetapi juga bicara masalah nama baik dari suami Ibu Tessa Mariska. Dia punya kedepannya nanti ini juga pasti akan terusik dan segala macamnya. Tolong sekali saya minta, tolong sekali ya Mbak Dewi Persik ya. Terima kasih. Terkait dengan viral di Bali, sepasang bule naik motor akhirnya salah masuk jalur ke jalur tol, Bu. Kalau gue misalnya seru-seruan ya, keren gaya lo. Gue suka gaya lo. Kalau seru-seruan, mungkin bule ini nggak tahu ya, nggak tahu bahwa ini jalan tol. Dia main masuk aja, main tancap dengan keseksiannya yang oke, yang aduhai, wow keren, membuat yang nyupir mungkin jadi bersih matanya. Kalau aku sih sekarang gini, jangankan bule, kita aja di suatu daerah baru nih yang ada tol, kita tuh nggak tahu, bisa juga kita pikir ini tol apa enggak sih gitu kan, ini tol apa enggak sih, ya apalagi dia main tancap gas aja gitu, terus diingatin orang kan dia juga bingung kan. Ya menurut aku sih wajar ya, apalagi bukan negaranya, dia kan sebagai tamu ya, kecuali Indonesia yang masuk mungkin agak-agak aneh, lu nggak bisa baca. Ini aku rasa sih bule ini benar-benar nggak tahu, karena begitu dia diberitahu temannya kan dia diberitahu orang kan dia lagi oh gitu kan, jadi tidak kesengajaan. Menurut aku lucu aja. Lucu lumayan lah, ngibur-ngibur yang lagi stres kayak aku gini. Keren sih gayanya.